kalau nawarnya sadis ya agak tergantung orangnya Pak ya. Kalau kita pingin misalkan contoh ya, udang yang kayak gini misal kita contoh belinya 90.000, dia nawarnya 40.000, 50.000, saya ketawa kan. Kata saya, iya disangkanya di sini lebih murah bener ya. Kalau tip saya ya namanya pedagang kita harus gimana sama pembeli ya gitu. Harus full senyum. Nah, harus kita ngebahagiain orang juga. Iyalah bisa kita narik pembeli begitu. Bisa bikin senyum pembeli. Ya, kalau kita cembetut ya nggak gimana pembeli mau beli gitu. Karena mereka juga gunain bahasanya beda-beda gitu, seperti kayak pesen cumi gitu kan. Mas pesen cumi yang panjangnya sejengkal, mas pesen cumi yang lebarnya 3 jari gitu. Ya kalau udang sih sama bang, mereka mintanya kayak size-nya sedang seibu jari. Nah kadang bingung ibu jari itu ibu jari siapa. Nama saya Fadli, jualan ikan 98 kurang lebih. Awalnya ya alhamdulillah sih, meritis sedikit-sedikit. Awal pertama jualan di samping lelang baru ini Pak. Kalau lelang pasar ikan modern ini 3 tahunan. Kalau ikan yang dijual jenisnya ada udang bago, panami, ada cumi-cumi, ada kue, kakap, kerapu. Saya Dio bang, profesi penjual ikan bang, supplier ikan. Saya jualan ikan sejak tahun 2017. Ya saya sih belanja aja di sini, cuman belanja sebatas belanja. Nanti buat packing itu atau penyimpanan ada gudang sendiri. Tapi nggak di sini, nggak ada lapak di sini. Jadi kayak order pribadi aja via WhatsApp gitu kan. Mau pesen ikan nih, ikan jenisnya beratnya berapa kilo gitu. Jadi kalau saya belanja itu saya nunggu PO dari klien saya, maksudnya dari supplier saya juga. Mungkin setiap sore dia ngasih PO, nanti habis maghrib saya jalan buat belanja ikan. Terus lanjut nanti packing, persiapan buat pagi ngirim. Nah setelah packing kan mungkin kisaran jam 10 lah, itu udah saya masukin ke freezer, disimpan buat besok pagi gitu. Pagi mulai ngirim dari setengah 6 pagi bang, saya udah mulai ngirim jalan. Kalau pembeli ya ada yang satu keluarga, ada yang sama teman-temannya, rombongan gitu. Kalau pengunjung sih pembeli bukan dari daerah Jakarta doang ya. Ada yang sekarang kan di atas ada rumah makan, restoran ialah seafood gitu. Ya ada yang dari daerah Bandung, daerah Bogor, daerah Cianjur, daerah Bekasi, di luar pokoknya di luar daerah Jakarta lah gitu. Kalau yang ramai dibeli ya ada kue, kalau jenis ikan ada kakap merah, ada udang, ada cumi-cumi, semua juga alhamdulillah Pak. Rame. Kalau harga kue minimal ada yang fasilitas yang bagus, misalkan yang Grace Super 60, ada yang bisa 40.
Kalau udang yang saya di depan saya ini ada yang 120, ada yang 75, ada yang 100. Kalau yang kecil ya agak murahan, kalau yang gede ya di atas 100 lebih harganya. Kalau masalah favorit ya kalau ini juga kadang-kadang satu orang juga langsung ngeborong semua gitu. Macam-macam sih Bang, ada ikan, ada udang. Kalau pembeli sih bisa dari teman ke teman, ataupun saya kan sebagian supplier udah ada di rumah sakit ataupun warung seafood gitu. Ya bidang segala jenis seafood sih Bang. Dari seafood seperti ikan, kerang, udang, cumi gitu. Ya tergantung sih Bang pemakaian dia buat apa gitu. Tapi kalau biasa buat acara-acara gitu kan buat bakaran seperti ikan kue, bawal, kakap gitu. Itu ya namanya saya dagang usaha, ya namanya wajar lah. Masalah pembeli pedagang sama pembeli ya saling nawar-menawar. Kalau nawarnya sadis ya agak tergantung orangnya Pak ya. Kalau kita pingin misalkan contoh ya, udang yang kayak gini misal kita contoh belinya 90.000, dia nawarnya 40.000, 50.000, saya ketawa kan. Kata saya, iya disangkanya di sini lebih murah bener ya. Ya kadang-kadang ada yang lebih murah, tapi ya kalau misal pembeliannya dari modal kan bingung juga Pak. Iya, misal contoh ya kita beli 90 modalnya aja, dia nawarnya 40, 50 kan saya ini ada yang begitu juga banyak Pak. Cuma ya saya ketawa doang Pak. Karena mereka juga gunain bahasanya beda-beda gitu, seperti kayak pesen cumi gitu kan. Mas pesen cumi yang panjangnya sejengkal. Mas pesen cumi yang lebarnya 3 jari gitu. Ya kalau udang sih sama Bang. Mereka mintanya kayak size-nya sedang seibu jari. Nah kadang bingung ibu jari itu ibu jari siapa. Padahal kan kita di pasar itu kan taunya 1 kilo contoh isi 2, isi 3 ataupun ya berkata kecil, sedang atau besar gitu kan. Kalau kayak gitu kan kadang kita juga bingung. Kalau jenis mau pilih ikan, jenisnya yang badannya masih segar, masih bagus, terus angsangnya masih agak merahan gitu. Ya kalau misalkan kalau ya ngebedain ikan yang udah kurang segar, yang bagus itu dari aromanya udah kecium Pak, agak busuk apa gitu. Kalau ikan super, ikan bagus nggak bakalan begitu. Tetap dimakannya juga enak, nikmat ya. Kalau cumi ada yang cumi gambir, jenisnya ini. Kalau ini cumi gambir, nih ini cumi gambir, bukannya jelek ini cuminya. Ini jenisnya cuminya begini, bukan cumi jelek ini ya. Ini namanya cumi gambir gitu. Itu sama juga kalau cumi kalau yang udah kurang bagus ya kurang sedap ini juga agak bau juga gitu. Insya Allah yang dijual saya masih gres. Kalau tip saya ya namanya pedagang kita harus gimana sama pembeli ya gitu, harus full senyum. Nah harus kita ngebahagiain orang juga. Iyalah bisa kita narik pembeli begitu. Bisa bikin senyum pembeli. Ya kalau kita cembetut ya nggak gimana pembeli mau beli gitu. Dan ikan baus yang pertama kan dari warna ikan lah. Bentuknya juga bisa kelihatan kan. Ikan ini luka apa enggaknya, utuh apa enggaknya gitu. Terus dari tekstur tubuh ikan itu juga kenyal apa udah lembek. Yang kedua nanti dari segi insang atau matanya.
Sedangkan kalau fresh dia pasti merah dia bang, merah darah. Gitu. Matanya masih bening gitu. Terus baunya juga bau ikan lah, ikan fresh gitu. Kadang kan ada bau ikan, ikannya udah bau banget amisnya gitu. Nah kalau udang atau cumi, kalau udang itu bisa kelihatan bang, kalau udangnya masih fresh pasti sesuai jenis ya. Kalau kan ada udang pacat, ada udang panami. Kalau panami kan dia warnanya putih itu. Nah, kalau dia masih fresh, dia pasti kepalanya itu ada hijaunya bang, kelihatan. Itu ikan udang fresh dan warnanya putih gitu, pekat putihnya. Nah, kalau udah kemerah-kemerahan itu udang kurang bagus bang. Kalau cumi ya itu dari kayak tekstur tubuhnya, dia lembek atau masih kenyal gitu. Atau dari warna juga sih bisa bang, karena kan cumi kalau dia fresh itu pasti agak putih tapi kayak ada coklatnya gitu. Bukan, kan ada yang merah kan. Nah kalau yang merah itu kurang. Ya kalau suka dukanya sih kayak ditipu bang. Ditipu siapa? Ditipu sama penjual ikan juga gitu. Jadi ya mungkin mereka bisa mainin dari timbangan itu bang. Cuman kan nggak semua main seperti itu, ada beberapa oknum aja. Kadang dari timbangannya, terus dari kualitasnya, ataupun dari kuantitinya, beratnya. Kan kadang kalau ikan kayak pesennya ukuran 4 ons, 5 ons gitu kan. Nggak taunya di pasar adanya yang ukuran 6 on, 7 on gitu kan. Beda sedikit, menurut mereka udah sama, tapi kan kita nggak tahu konsumen yang di sana kan maunya ukurannya segitu, nggak mau lebih gitu kan. Akhirnya dipaksain tuh sama pedagang tadi. Dia bilang ada, di packing. Kira udah dibayar, sampai rumah kita cross check, kita timbang mau besok buat kirim, beda gitu. Akhirnya kita kena komplain nih dari konsumen yang di sana. Kalau masalah persaingan, nah biasa aja sih yang namanya ini pasar ya begitulah namanya induk, misalkan bahasanya induk kan pusat sini. Kalau masalah lapak sih nggak usah digedein, maksudnya fasilitas udah oke, cuma halaman buat ke utara selatan itu dulunya kan enak, lapang, sekarang ketutup gitu Pak. Jadi seolah-olah pengunjung pendatang itu dari satu pintu doang gitu, satu jalur. Ya contoh kayak begini nih. Cuma ya untuk kedepannya pinginnya sih kayak dulu lapang gitu. Pak, kalau harapannya Pak buat pasar Muara Baru ini Pak, harapannya Bapak apa Pak? Kalau harapan saya ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya ini sih tambah rame gitu, tambah enak lah bahasanya pasarnya. Ya alhamdulillah sih dari saya usaha ikan ini saya bisa ngebantu keluarga kayak buat nyekolahin adek gitu kan, terus kayak buat benerin rumah ataupun bisa buat beli perlengkapan saya sendiri tanpa harus bebanin ke orang tua lagi gitu. Ya lebih maju lagi lah bang buat penjualan ikan ini.